adalah umum bahwa orang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna, gambarnya terang kalau mata pun buta? Wajah Islam di Nusantara. Kiai Syarif akan memaparkan pada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama. Pemirsa kaum dangu sadayana. Lupa malah bahasa Sunda terus ini. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa Damai Indonesia dimanapun Anda berada, berkhusus saudara kami Kang Dedi, juga teman-teman semua. Batu cincin yang ada di tangan saya ini adalah karya final dari salah seorang bupati di Sumatera, salah seorang wali kota, jelasnya wali kota Lubuk Linggau. Ketika saya kemarin silaturahim ke sana, beliau menghadiahkan ini. Saya renungkan, oh berarti Damai Indonesiaku hari ini temanya batu cincin. Orang yang tidak tahu menganggap bahwa batu cincin ini seperti ini dari awalnya, padahal jadinya batu cincin seperti ini setelah melalui proses yang panjang. Dipisahkan ia dari kumpulan leluhurnya, berinteraksi dia dengan gurinda, bergaul ia dengan air, bergaul, terakhir dia digosok dengan serbuk intan, dan terakhir setelah dia patut layak dipersembahkan kepada orang banyak, dia pun diikat dengan aloi, dan setelah itu baru boleh dia bertemu dengan aku. Seringkali orang bertanya tentang umat Islam Indonesia, kenapa umat Islam Indonesia melakukan ini sedangkan Rasul tidak melakukannya? Mengapa umat Islam mengerjakan ini sedangkan para sahabat tidak ada contohnya? Mas, pertanyaannya salah. Kalau engkau ingin bicara Islam yang rahmatan lil alamin, rubah pertanyaannya. Mengapa Islam yang seperti ini gening jadi kieu? Jelas apa tidak? Kan tadinya seperti ini, kenapa sekarang menjadi seperti ini? Kan tadinya cuma bongkahan batu yang ada di Bungbulang, kenapa sekarang menjadi batu cincin seperti ini? Jadi engkau jangan bertanya, kenapa kok di sini ada batu cincin, padahal aslinya nggak ada batu cincin. Pertanyaanmu yang salah. Jelas? Misalnya Islam di Indonesia, kalau ada orang yang sedang hamil 4 bulan salametan baca Quran, 7 bulan salametan baca Quran. Pertanyaanmu jangan begini, kenapa umat Islam Indonesia selamatan sedangkan Rasul tidak, sedangkan sahabat tidak, ulama tidak? Pertanyaannya jangan seperti itu, Mas. Bagaimana bisa terbentuk ada selamatan 4 bulan 7 bulan di Indonesia padahal mereka beragama Islam? Kalau pertanyaannya itu pasti enak, biarkan para ulama menjawab. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin.
ujung ayat. Falamma askolat, ketika seorang istri telah berat kandungannya. Apa yang dimaksud dengan berat itu? Dua tafsirnya. Tafsir yang pertama yang dimaksud dengan berat adalah sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Ketika wujud manusia telah sempurna, beres tubuhnya, ada ruhnya. Berapa bulan? 4 bulan. Tafsir askolat berarti yang dimaksud adalah 4 bulan. Tafsir yang kedua, falamma askolat, ketika kandungan telah sempurna, kalau lahir dia sudah sehat, wujudnya sehat. Berapa bulan? Telah berat kandungannya secara fisik adalah 7 bulan. Berarti yang diperintahkan dalam ayat ini adalah 7 bulan. Perintahnya apa? Da'awallaha rabbahuma, suami istri berdoa kepada Tuhan mereka, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika kau berikan anak ini baik, niscaya kami termasuk orang yang bersyukur. Ayat ini memerintahkan supaya kita berdoa saat istri kita sedang hamil yang berat. Kapan beratnya? 4 bulan dan 7 bulan. Kalau begitu dipindahkan ku bahasa Sunda, 4 bulan berdoa kepada Allah, salamatan 4 bulan. 7 bulan berdoa kepada Allah dengan baca Quran, salamatan 7 bulan. Islami apa tidak? Islami apa tidak? Tapi itulah wajah Indonesia. Kok di Kuwait tidak ada? Pindah wae maneh ke Kuwait hese-hese teuing. Betul apa tidak? Gitu aja kok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran mengatakan, wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Di bumi ini ada kawasan yang saling berdampingan, tapi beda tanahnya. Makanya manusia ini miniatur bumi. Apa yang ada di bumi ada pada manusia. Nanti hubungannya dengan ilmu dukun belakangan ya, sabar dulu. Hujan jatuh dari langit yang sama, jatuh di kawasan yang berbeda, pasti munculnya beda. Begitu hujan jatuhnya di Timur Tengah, tumbuhnya pohon korma. Jatuh di Palembang yang panen, jatuhnya di Sleman yang panen, Salak Pondok. Jatuhnya di Brebes yang panen, jatuhnya di Malang yang panen. Airnya sama, munculnya beda. Kenapa? Kawasannya berbeda. Begitu juga Quran, jatuh di Timur Tengah kayak gitu potongannya, jatuh di Sunda model kieu potonganana, jatuh di Jawa kayak gitu potongannya. Biarkan keragaman penampilan, tapi sebenarnya seluruh penampilan ini adalah disirami oleh Al-Quran yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang dimuliakan, setiap negeri tentu punya karakteristik hidup, punya tradisi, punya budaya, dan punya alam yang mempengaruhi karakteristik tadi. Alangkah tidak bijaksananya kalau di Indonesia membuat cerita hanya onta, sebab eueuh onta di dia mah. Saya tidak akan manggil ajengan Jujun dengan Syekh, tidak akan, sebab dia bukan orang Arab. Betul apa tidak? Sudah bagus ada kiai, ada ajengan, ada tuan guru, sudah bagus. Dan alangkah baiknya kalau suatu saat yang namanya ajengan lebih dihargai daripada Syekh, sebab itu bukan punya kita, merek batur. Jelas apa jelas? Tidak bermaksud menghina, tidak ya, biarkan kami dengan kekayaan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para wali datang di negeri ini, para dai datang di negeri ini. Bangsa ini telah punya budaya. Budaya itu gelas. Ketika seseorang yang bijaksana datang di satu daerah, dia menemukan sebuah gelas dengan isi apapun, dia tidak akan menghancurkan gelasnya, melainkan buang isinya, ganti isi yang baru.
Budaya ini sudah ada. Kalau ada orang meninggal dunia, bangsa Indonesia telah selamatan 3 hari, ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 mendak. Ini budaya, bukan agama. Bahwa yang menggunakannya saat itu beragama yang berbeda dengan Islam, yes, rebut gelas ini, beli gelasnya, kita pakai buat jualan Al-Quran. Maka ketika datang para wali, gelas budaya tadi tidak dibuang, 3 harinya tetap dipertahankan. Kemudian apa? Diganti yang tadinya wai wandel kendel bandel ngandel sak jaban kikis sak jelon kikis, diganti dengan Al-Fatihah. Sampai hari ini selamatan 3 hari 7 hari yang mengadakan umat Islam, yang dibaca Al-Quran. Membaca Al-Quran perintah Allah dan Rasulnya. Ini adai basan di syarak basan di kitabullah. Datang di Indonesia para wali, sudah ada wayang ramai banget, dibikin wayangnya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan cerita yang lebih indah. Bikin cerita yang namanya negara Astino, rajanya itu Suyudono, kerjanya makanin rakyatnya. Loh, ini apa? Ada artinya. Astina artinya negara Asyaitona. Asyaitona itu apa? Rajanya itu Suyudono, suudzon, saling buruk sangka. Kerjanya apa? Saling memangsa rakyatnya sendiri, satu dengan yang lain saling mencurigai, institusi satu dengan yang lain saling melaporkan dan saling menangkap. Ini negara sudah jadi negara Asyaitona. Jelas apa jelas? Hebatnya wayang golek apa? Dewa yang selama ini dipuja-puja diciduan ku si cepot mah. Ini artinya apa? Kesetaraan dalam kehidupan, bahwa bangsa ini tidak boleh diperbudak oleh bagian yang lainnya. Jelas apa jelas? Datang lagi cerita Haji Soko. Haji Saka meninggalkan rumahnya dengan senjata yang di rumah. Dia titip, Sidoro, aku menyang lungo. Ngerti nggak? Aku mau berangkat buru-buru ke tengah hutan, ku tinggalkan senjata di rumah ini. Siapapun yang meminta senjata ini, jangan kau serahkan, kau pertahankan sampai titik darah penghabisan. Semua dawuh, mangga. Berangkatlah, ternyata di tengah lapangan Haji Soko menemukan masalah, dia butuh dengan senjatanya. Lalu dia kirim Sembodo, pulang ambil senjataku, bawa ke sini. Jangan sampai lambat, waktunya singkat, segera ambil. Berangkatlah Sembodo ke tempat itu. Pas mau ngambil senjata, yang pegang senjata di rumah, dia ingat pesen Haji Soko, jangan sampai diserahkan ini senjata. Siapapun ayo mau ngemuk gajah metakwa ini sang harapan. Yang datang mengambil kekeh maksa mau ngambil, yang datang mempertahankan kekeh mempertahankan. Apa yang terjadi? Haji Soko weling nang abdi Sitoro, sapa wae jalu keris aja diulungna, nanging lali utusan karo Sembodo, dadi Pancagara tinulis aksara Jawa. Ana Caraka jare iku ana utusan, Datasawala utusane padha gerengan, padha jayanya padha sakti lan digayane, monggo patama wekasane kelibatange. Ini dua-duanya adalah pejabat pemerintah, dua-duanya penegak hukum, tapi sang penegak yang di atasnya ketika memberikan instruksi tidak tuntas, berkelahilah antara KPK dengan Kapolri. Apa yang terjadi? Begal di mana-mana. Di atas 200 juta jiwa
terdiri dari banyak suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah Indonesia. Belum lama ini saya mendengar ada teman yang bicara di TV bahwa menggunakan batu cincin itu musyrik. Begini, mau bahas batu cincin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kana khatamu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam min warik wa kana fassuhu habasyian. Cincin Rasulullah itu terbuat dari perak dan matanya terbuat dari batu akik Habasyi. Hadis sahih riwayat Muslim. Payu tukang batu cincin gini. Jadi saya pulang harus bawa bumbulang nih Kang Deddy. Aing cadu tuh daripada aing mah. Dulu orang tua kita tahu benar Kang Deddy cocoknya batu cincin apa, tahu mereka. Musyrik tidak. Pak Camat cocoknya apa, batu ini, musyrik tidak. Kenapa? Lihat kapsul, tahu kapsul? Kapsul itu isinya, kita hanya melihat kapsulnya, dalamnya itu dedaunan yang telah dihancurkan. Ada sambiloto, ada kumis kucing, ada telingo bangle, dihancurkan, dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, batu cincin ini adalah kapsul yang di dalamnya terbangun macam-macam unsur yang ada di alam ini. Ketika batu cincin tertentu dengan unsur tertentu, maka dia akan memiliki khasiat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ketika berinteraksi dengan badan manusia, dia akan menimbulkan kerjasama yang efektif kalau cocok dengan auranya. Kalau tidak cocok, maka dia akan bertentangan dan merusak bagi pemakainya. Musyriknya di mana? Jelas apa tidak? Tidak ada kemusyrikan, ini alam. Yang musyrik itu kalau disembah, wah saya kalau nggak ditolong sama batu ini nggak akan beres saya. Puguh gitu mah. Jadi kita menggunakan batu cincin ini hanya sekedar apa? Satu, dia juga bisa mengembirakan hati kita. Kita lihat indah banget. Kalau indah, pasti jiwa kita tegar dan gembira. Kalau gembira, keluar energi positif, bisa melawan penyakit tanpa bantuan dari luar. Ini pasti tukang batu ya. Masalahnya kita ketemu dengan orang-orang yang tidak senang dengan batu, tapi akidahnya kepala batu. Apa maksud kepala batu? Tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Betul apa tidak? Gak ada masalah. Sayangnya keahlian orang tua kita dulu, keahlian leluhur kita dihubungkan dengan ayat Quran. Musyrik karena percaya dalam batu itu ada khasiatnya. Dari mana musyriknya? Seketika sekarang sudah bubar orang tua kita, tidak jualan batu lagi. Muncul liontin dari Korea, datang terapi batu giok. Kenapa kalian tidak bilang musyrik pada mereka? Ketika bangsa Indonesia menggunakan akar bahar supaya sehat badannya, musyrik. Sekarang muncul bioenergi buatan Yahudi. Kenapa kalian beli dan tidak bilang musyrik? Di mana keadilan, saudara-saudara? Oleh karena itu, yuk bangsa Indonesia, banyak kekurangan kita dalam beragama, tapi saya menginginkan mereka yang belum mengerti benar agama jangan kesusu. Setuju? Ustadz jangan kesusu. Bupati jangan, Mas Agung jangan. Kayak orang pacaran aja kesusu. Artinya sabar, sabar. Ingat gak? Habis belum?
Sudah habis, Kiai? Oh ya sudah. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang amat sangat menarik sekali, yaitu Islam dan peradaban di negeri ini. Seperti yang kita saksikan, guru kita saat ini Kiai Jujun berceramah menggunakan pakaian adat Sunda. Nah, buru-buru kita mengatakan sering kalau orang mengatakan memakai baju apapun itu tidak Islami. Benarkah demikian? Bukankah tadi dijelaskan bahwa Islam sesungguhnya adalah esensinya, bukan pada bungkusnya? Itulah yang akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Jujun. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sudah dapat ilmu banyak dari awal. Luar biasa nih hari ini Damai Indonesiaku. Sebenarnya kalau awalnya panjang, tengahnya panjang, mestinya ekornya panjang, nantinya ikan kumpai namanya. Mestinya kalau depannya panjang, tengahnya panjang, belakangnya mestinya pendek. Saya tinggal doa mestinya. Tapi saya ditantang tadi untuk bicara tentang bagaimana sebenarnya Islam isi, Islam esensi, bukan Islam simbol. Hari ini saya ingin membuktikan bahwa hari ini saya adalah salah satu penceramah dari Sunda. Dan saya pakai bajunya, pakai baju Sunda. Kenapa? Apakah tidak boleh? Boleh. Esensi pakai baju adalah nutup aurat dan bersih dari najis. Orang Sunda itu suka naik pohon kelapa. Yang di Arab gak ada pohon kelapa. Jadi orang Arab tuh karena banyak gitu kan, debu gitu, naiknya naik mobil. Ya kalau pakai jubah keren. Kalau di kita naik ke sawah pakai jubah, oh gimana? Maaf, tidak melecehkan, tidak, awas. Ini kita bicara Islam esensi. Tak gitu kan pakaian Nabi, wajar Rasulullah pakai pakaian begitu karena lahirnya di Arab. Saya tidak tahu kalau Rasul lahir di Pekalongan, mungkin pakai batik. Saya bukan nyuruh ketawa, bukan melecehkan, mengajak berpikir supaya kita tidak berbuat simbol. Jadi yang ada adalah bukan Islamisasi, tetapi yang ada yang pakai bahasa Arab itu Islam, yang bukan pakai bahasa Arab bukan Islam. Jadi orang teriak-teriak di lapangan Arab sana, teriak hidup Persib karena dengan bahasa Arab Islam gitu kan. Itu yang harus kita pikirkan. Hari ini saya memakai baju ini karena Allah di ayat tadi diawali, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ingat, ayat ini menjelaskan awalnya bicara tentang semua penduduk di muka bumi yang bertebaran, yang Allah jadikan dari laki-laki dan perempuan, kemudian Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Karena saling mengenal pasti ada yang asing. Awalnya tidak kenal, kemudian saling mengenal. Bagaimana ada Sunda dengan adat Jawa, ada Jawa dengan adat Batak, ada Batak dengan Ambon, dan banyak lagi yang lainnya. Tadi kata Ki Syarif, kalau sudah kenal, tidak perlu kita kemudian bicara lagi tentang kamu harus ikut saya, bajunya harus begini. Isinya saja yang penting. Begitu. Karena di akhirnya Allah menutup ayat itu dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di mata Allah bukan yang mancung, bukan yang pesek, bukan yang mancung, bukan yang astagfirullahaladzim. Kenapa tunjuknya ke saya semua? Bukan yang jangkung, bukan yang putih, bukan yang ya Allah ke saya kabeh. Tapi apa yang dilihat oleh Allah? Isinya. Siapa yang paling bertakwa itu yang mulia di mata Allah. Bilal yang hitam masuk surga, Abu Jahal yang mancung neraka. Tolong ini dicamkan dan difahami. Allah seperti itu. Makanya saya bahagia tadi dengar Pak Kang Haji Dedi Mulyadi, Pak Ridwan Saidi, kemudian Kiai Syarif sudah jelas bicara. Jangan sampai ribut kemarin, wah saya nikahan karena anak bungsu mau disawer. Ribut karena yang laki-lakinya nggak boleh. Itu sawer nggak ada dari sononya. Padahal bukan nggak ada dari sononya, lu belum ke sono. Ribut rame. Akhirnya karena ribut hampir bubar tuh hajatan.
Bayangkan tamu pada banyak, ini berantem. Masa yang satu kawin suami istri, bapaknya cerai gara-gara sawer? Kan kapaya. Anaknya dikawinkan, bapak dan ibunya cerai gara-gara sawer. Luar biasa, agama macam apa ini? Akhirnya saya ambil mic, saya bilang, kalau mencari hadis tentang nyawer panganten sampai kepala botak nggak bakalan ada hadisnya. Kalau nyari ayat Al-Quran tentang nyawer panganten sampai ubanan itu kepala, tidak akan ada hadisnya. Tapi ini adalah sesuatu yang baik, tradisi orang Sunda. Bapaknya ingin mewasiatkan sesuatu pada anaknya, ingin memberikan pepatah pada anaknya melalui seni. Yang berkeseniannya adalah pengawi, adalah yang nyanyinya, yang nyindennya, yang nyawernya. Kemudian dia juga ingin sodako. Sodakonya 1 permen, coba ambil sama Anda, buka makan. Uang ambil, jajankan, pakai jajan. Itu ada berasnya, biarkan itu sodako buat hewan juga. Kan ada ayam, masa kamu dapat duitan permen, ayam dibiarkan? Kayaknya kalau Islam begini longgar, nggak akan ada ribut. Ini mah gara-gara beda bacaan saja ribut. Yang satu Allahu Akbaru kabiro, yang satu Allahumma ba'id baini, ribut bikin masjid 2. Pulang pergi, padahal masjidnya yang dekat. Bukan teman saya, itu masjid gua. Bagus gitu yang begitu. Bukankah Rasul menyebut orang yang tidak tahu, yang tidak baik dengan tetangganya, lebih dari 3 hari sholatnya tidak akan diterima? Begitu kata Rasul. Subhanallah ya. Makanya Sunda luar biasa. Masih ada waktunya. Saya Sunda luar biasa. Di Sunda hati ini, ya, tadi kan in atqakum indallahi atqakum. Kata Nabi, takwa itu adanya di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana? Di qalbu. Orang Sunda menyebut hati itu adalah mana. Betul? Hati itu orang Sunda nyebutnya mana. Mana itu bukan hanya organ tubuh, tapi artinya juga memanah. Kalau ngomongnya memanah, berarti memanah itu mencapai sesuatu, ada target, ada tujuan. Set, bukan susuan, ada tujuan. Saking cepat saya biar tujuan jadi susuan. Set, memanah. Di sana ada yang dipanah, ada tujuan. Mau diteruskan nih? Hah? Ya, baik, selanjutnya Bu. Bu, masih semangat? Baik, baju-bajunya yang penting secara syar'i menutup aurat. Itu yang penting. Ya, dan bersih dari najis, betul? Karena kita harus sholat. Oke, bajunya macam-macam silakan, tapi ibu syar'inya saja yang sesuai dengan apa yang disebut jilbab itu. Bapak-bapak mau kampret boleh, mau baju panjang, mau baju pendek, yang penting menutup aurat. Oke? Nah, baik, baik. Jadi Islam dengan Sunda umpamanya nggak perlu dipertentangkan. Justru Islam dengan Sunda disatukan. Isinya Islam, bajunya Sunda. Betul nggak? Karena kalau dirusak luarnya bahaya. Pengen cantik, hatinya sudah cantik. Ininya pengen cantik seperti hatinya, malah dirusak. Hidungnya disuntik, bibirnya pipinya alisnya sulap, malah jadi jelek. Jadi kayak tadi di Sunda ada yang disebut hati itu manah. Manah itu bukan hanya organ, tapi manah itu berarti juga memanah, membidik sesuatu. Jadi kerja hati itu membidik sesuatu. Kalau Bapak melakukan panah, itu ada 2 yang dilakukan. Mencoba menyiapkan busur, menegangkan busur, tapi dengan kelenturan. Tidak boleh tegang. Di satu sisi tegang busurnya, di satu sisi lentur hatinya, fokus pada tujuan sampai pada sasaran. Luar biasa. Bukankah itu Islami? Baik. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang tadi, Bu, jangan lagi berebut tentang apa itu Islam, seperti apa. Yang penting bagaimana Islam itu mendarah daging dalam hidup kita. Kita sudah punya, dulu orang Sunda sudah ada somea, dedehan, asihan. Makanya Kiai Haji Endang Saifuddin Ansori almarhum bukan orang Sunda, tapi seorang guru besar yang ada di Sunda. Orang sana, orang Padang menyebut Islam itu Sunda, Sunda itu Islam. Tidak ada salahnya. Kalau Islam sebagai sebuah tatanan nilai, sebagai perilaku akhlak soleh, amal soleh, maka orang Islam sudah sangat beretika. Somea, dedehan, welasan, asihan, benar. Tapi Islam juga bukan hanya sekedar etika saja, bukan hanya sekedar akhlak saja, tetapi agama samawi juga syaratnya adalah ada utusan, ada kitab suci. Maka muncul Islam, diterima. Datang saja Wali Songo ke sini mengajarkan kebaikan.